Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kita sudah masuk di semester genap. Bahkan ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap. Nah, tolong mic-nya dimatikan dulu atau saya matikan biar tidak. Nah, jadi di pertemuan pertama ini lumayan yang hadir. Ada Adelia, ada Alia, ada Lipia, ada Muhammad Munawir, dan ada Naya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Apa materi kita hari ini? Akan saya share di layar HP kalian, yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi. Ya, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Apa itu negosiasi? Nah, nego. Pernah dengar kata nego? Nego Pernah. dulu. Pernah ya? Oke. Nego itu biasanya apabila terjadi suatu tawar menawar. Entah itu tawar menawar pembelian, entah itu tawar menawar kesepakatan. Ya, kesepakatan misalnya kita sepakat makan bersama di Lebugis. Ya. Kalau Lipia mungkin maunya jam 2. Munawir maunya jam 5. Maka terjadilah tawar-menawar mengenai waktu atau negosiasi. Nah, di sini ada ilustrasi. Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Pak, ya, seperti janji Bapak minggu lalu, kita ulangan pertemuan ketiga. Pas pertemuan ketiga, tidak ada yang siap. Pak, bisa ke minggu depan? Bisa ke 2 minggu yang akan datang? Nah, kenapa kamu mengatakan itu? Pasti ada yang namanya alasan yang mendukung. Ya, permintaan tadi itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu tadi Munawir maunya jam 5 sore ke Labugis? Ya, biasanya kalau jam segitu saya sudah bangun, Pak. Kalau Lipia kenapa jam 2? Kalau jam 2 kita sudah pulang sekolah, langsung mau ke Labugis. Tidak usah mau pulang ke rumah. Setelah dari Labugis langsung balik ke rumah masing-masing. Itu pasti ada alasannya. Jadi negosiasi itu harus disertai dengan alasan yang mendukung. Nah, di sini untuk pertemuan pertama ini kita masuk mengevaluasi teks negosiasi. Ya, mengevaluasi teks negosiasi. Materi ini juga saya sudah masukkan di Classroom, ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita masuk membahas cukup 2 saja dulu, yaitu merumuskan ciri-ciri teks negosiasi dan bagaimana cara menyampaikan atau mengajukan penawaran dalam teks negosiasi, ya. Livia, bisa dengar suara saya, Livia? Livia? Naya, bisa dengar suara saya, Naya? Bisa, Pak. Oke, silakan dibaca, Pak. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan.
Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Ya, terima kasih Naya. Jadi negosiasi pada dasarnya biasa disebut dengan tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Bisa antara satu pihak, kelompok atau organisasi, atau pihak lain dalam bentuk kelompok atau organisasi yang lain. Tentunya dengan tujuan mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Nah, di sini langsung dikasih satu contoh negosiasi tanpa diberitahukan bagaimanakah ciri-ciri negosiasi itu sebenarnya. Oke, saya jelaskan dulu sebelum kita ke contohnya. Nah, saya share dulu ya yang di Classroom. Sebentar, saya sharekan. Sepuluh IPS 3 materinya ini sudah ada. Kelihatan tidak ini? Nah ya, di layarnya. Iya, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini sebelum kita bernego itu ada rumusan ya, ada rumusan negosiasi. Ya, bagaimana rumusan negosiasi? Nah, ini bisa kamu lihat di Classroom juga. Apa alasannya kita melakukan negosiasi? Ya, tadi untuk mencapai kesepakatan bersama. Apa tujuannya? Ya, beda itu alasan dengan tujuan. Kemudian proses pencapaian negosiasi, bagaimana prosesnya? Nah, kemudian kesepakatan apa yang telah dicapai. Ini sebenarnya rumusan negosiasi. Tujuan negosiasi ini untuk memperoleh kesepakatan, mempersatukan perbedaan pendapat, mendapatkan kondisi penyelesaian, menghindari kerugian. Kok bisa rugi? Ya, misalnya tadi Munawir. Kalau tidak jam 5 berarti kerugiannya itu dia tidak tidur siang. Nah, sedangkan Naya langsung pulang sekolah mau ke Labugis. Nah, kira-kira yang mana yang paling besar efeknya? Ya, kemungkinan besar itulah nanti yang disepakati. Nah, ini ada ciri-ciri khusus teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun. Kalau bahasa milenialnya apa itu? Apa ada biasa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Bella Sapira mungkin? Danila? Pernah dengar kata santuy? Halo? Pernah. Ya, pernah ya. Ya, mungkin itu santuy. Pernah. Ya, mungkin itu santuy kalau dalam bahasa kamus itu santun. Ya. Sekarang bahasa milenialnya santuy aja, Bro. Ya. Iya, Pak. Oke. Terdapat ungkapan yang bersifat persuasif. Persuasif itu mengajak ya. Kadangkala ada juga bahasa yang bersifat memerintah atau memaksa. Adanya pasangan tuturan atau partisipan. Ya, partisipan itu pelakunya, tuturan itu depan pelakunya. Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, pasti itu. Kita tidak dilakukan negosiasi kalau tidak ada perbedaan. Ada sarana penyelesaian masalah. Ya, sarananya yaitu dengan bercakap-cakap, menitik beratkan pada kepentingan bersama ya, kepentingan bersama. Media penghasil kesepakatan mengarah pada tujuan praktis, yakni untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini juga ada ciri-ciri umumnya
menghasilkan kesepakatan itu pasti ya. Ya, entah itu kesepakatannya kelompok atau perorangan. Ini kalian bisa lihat di Classroom. Ini sudah saya uploadkan. Nah, kita ke contoh sebuah teks negosiasi. Ya, kita sudah ada 10 orang, alhamdulillah. Nah, saya pembeli, siapa mau jadi penjual? Munawir, bisa dengar suara saya Munawir? Bisa, Pak. Oke. Kasih dekat-dekat dulu supaya suaranya kedengaran. Saya jadi pembeli. Ini ada contoh negosiasi antara pembeli dan penjual. Berarti ini dalam bentuk tawar-menawar harga ya. Ini. Berapa harga saya pembeli ya, Munawir? Munawirnya jadi penjual. Oh, harusnya ini penjual berapa? Pembeli harusnya perempuan. Lipia mungkin atau Naya mau tadi. Naya bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Naya yang jadi pembeli ya, sedangkan penjualnya adalah Fatir. Oke, sepakat? Iya, Pak. Oke, silahkan Naya. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000. Boleh kurang kan, Bang? 30.000 murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan matan pohon. Oke. Lanjut. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besaran, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk, boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Oke, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Ya, penjual dan pembeli. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ya, dengan memberikan apa? Ya, memberikan penawaran. Oke, ini tadi ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran? Ini ada di buku, saya share dulu bukunya. Ini di kegiatan yang kedua. Ya, ini kegiatan kedua. Ya, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Ya, tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda, ya, berbeda kepentingan, itu diperlukan cara. Ya, bagaimana caranya? Ini juga saya sudah share di Classroom. Ya, bersikap sopan. Pertama adalah sopan. Ya, contoh, ya, kamu terjadi tawar-menawar, kamu mau meminjam sepeda lipat teman kamu. Ingat, apabila pengajuan atau penawaran dilakukan dalam keadaan mengancam, itu namanya tidak sopan. Kode pinrang nggak sepedamu, mati kombok.
Ya, kau dempin rangga sepedamu, mak batu mati bana. Wah, itu mengancam. Ya, itu namanya tidak bersikap sopan alias menekan pihak lain. Ya. Jadi melakukan pengajuan penawaran itu tidak menekan pihak lain. Ya, misalnya tadi itu penjual dan pembeli ini. Kalau kamu tidak kasih murah harganya, man rasa ko matu ko lisu ko. Ya, itu namanya mengancam, menekan pihak lain. Kemudian harus disertai dengan alasan. Ya, alasannya tadi menawar murah, ya kan lagi musim. Ya, sama dengan sekarang. Banyak rambutan dijual. Kemarin saya sempat lewat di pasar. Wah, kebetulan saya hobinya makan rambutan. Buah favorit saya. Pas saya singgah, ini berapa 1 kilo, Pak? 25.000 1 kilo. Wah, mahalnya. Tidak jadi deh. Nah, saya tidak mengajukan penawaran. Saya meninggalkan pembelinya. Berarti tidak terjadi negosiasi. Karena saya tidak melanjutkan. Nah, ini tadi pertanyaannya. Siapakah pelaku dalam dialog tersebut? Ya, penjual mangga dan pembelinya. Ya, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ya, sedang musim mangga, jadi harganya seharusnya lebih rendah. Bagaimana tanggapan penjualnya? Berusaha menolak harga yang ditawar karena mangganya masak di pohon. Alasannya itu bukan karbitan karena ada juga itu mangga dipaksa masak. Apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Ya, terjadi kesepakatan walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Bagaimana kesepakatan itu terjadi? Penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli, asal bukan yang besar. Oke? Kita kembali ke buku. Ya, kita ini masih ada contohnya, kita satu lagi. Ya, ini HP baru. Saya kira kalian ya, pernah merasakan yang namanya HP baru. Demikian juga saya. Oke, saya satu paragraf. Kemudian saya dibantu oleh Adel. Adel ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita bercakap-cakap dalam bentuk per paragraf. Kalau sudah saya satu paragraf, Adel lagi yang satu paragraf. Judulnya HP baru. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Berapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar. Ya. Oke, selanjutnya saya. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikannya ya, kata Rani pada ayahnya. Lanjut, Adel. Ayah belum punya cukup uang untuk membelikan HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengajak mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani. Dengan kalimat yang runtut dan jelas, kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya.
Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu penting ke HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP, kan enak bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membalikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Oke, pertanyaannya, apa yang diajukan Rani? Permintaannya ya, diberikan HP. Apakah ayah langsung mengabulkan permintaan Rani? Tidak. Alasannya, ya karena di rumah masih ada telepon rumah. Ya. Bagaimana cara meyakinkan ayahnya? Rani meyakinkan ayahnya. Ya. Pertama, dia beri alasan kalau sekarang sudah guru-guru itu mengirimkan tugas melalui media sosial atau blog. Ya, Rani juga bisa mencari materi di internet. Bagaimana cara ayah memenuhi permintaan Rani? Ya, bagaimana caranya? Ya, Rani harus memanfaatkan handphone dengan benar. Ya, Rani harus rajin belajar. Apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayahnya? Adakah syarat yang harus dipenuhi? Ini ada. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal yang positif. Oke, saya kira materi kita hari ini cukup. Sudah 22 menit. Silahkan nyalakan videonya seperti biasa supaya saya screenshot. Ya. Oke, nyalakan saja. Ya, segar-segar semua habis liburan. Tetap stay di rumah ya. Oke, terima kasih sudah semua menyalakan. Saya SC dulu. Ding ding ding. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Lumayan 10 orang dengan saya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung jadi saya di WhatsApp atau langsung di grup, ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan. Di screen ya. Tidak usah mas screen untuk absen, tidak ada itu, ya. Untuk absen. Oke. Tidak ada sedikit mami itu mengisi absen. Tinggal nama, tinggal 3 poin, ya, biar tidak berat di HP-nya. Pengalaman kemarin saya sudah pelajari. Masalahnya kebanyakan di pengiriman. Oke, mengerti maksud saya toh? Iya, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.